Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah yang Allah muliakan, alhamdulillah, dengan mengucapkan hamdalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan izin dan taufiknya kita bisa duduk kembali di masjid dan di majlis yang mulia ini. Dan ana berdoa semoga antum semua yang hadir di majlis ini Allah berikan pahala, Allah ganti capek antum dan biaya yang antum keluarkan untuk hadir di majlis ini dengan pahala yang besar. Allah kasih ilmu dan Allah angkat derajat antum semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di ayat ini, ayat yang sering kita ulang-ulang, Allah mengingatkan kita bahwa orang yang berilmu diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah di atas orang yang beriman. Oleh karena itu kita mengharap dari Allah materi-materi yang kita kaji di setiap malam Jumat merupakan sebuah hal yang dengannya Allah ridhai kita dan Allah angkat derajat kita. Kita dikit-dikit belajar ilmu agama yang kita berharap kita paham tentang agama Islam, din Islam yang dengannya Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun satu hadis ya atau satu ayat yang kita baca, mudah-mudahan Allah naikkan derajat kita. Ya, kita pelajari satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ulama, kita pahami ya, dan kita tidak memahami sendiri, tapi memahami dengan pemahaman dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah supaya tidak menyimpang. Dan alhamdulillah
kita telah menyelesaikan satu bab pada pekan yang lalu, bab tasyahud, yang kita berharap semoga Allah berikan pahala yang besar pada kita, yang kita juga sering ingatkan dengan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di mana beliau berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, kita akan bahas bab witir, ya, bab witir. Yang witir ini sangat erat kaitannya sebenarnya dengan bulan Ramadan, ya, yang 2 pekan lagi insyaallah kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah beri umur panjang pada kita, dan ketika Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan, akan tidak boleh kita sia-siakan. Bab al-witir, bab witir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11 rakaat. Ya, ini witir. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Yakhtimu bihal insanu salatul lail. Yang dengan witir ini seseorang menutup salat malamnya. Waktu salat witir itu dari salat isya rotibahnya sampai terbit fajar. Jadi waktunya sangat panjang, ya. Dan hukum salat witir yang lebih kuat dari sekian banyak pendapat para ulama, karena ada yang mengatakan salat witir ini wajib, ya. Yang lebih kuat adalah sunnatun muakkadah. Sunnatun muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yang ditekankan, yang seyogyanya seorang muslim tidak meninggalkan salat witir ini. Sesungguhnya Imam Ahmad berkata, man tarakal witra amdan fahuwa rajulun atau rajulus saw. Barang siapa yang meninggalkan salat witir dengan sengaja, lawan dari sengaja itu apa? Tidak disengaja. Barang siapa yang meninggalkan salat witir dengan disengaja, fahuwa rajulu saw, maka dia adalah orang yang buruk. La yambaghi an tuqbala lahu syahadah, persaksiannya tidak layak untuk diterima. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, saking kuatnya hukum dari salat witir sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian. Beliau berkata, man tarakal witra amdan fahuwa rajulu saw la yambaghi an tuqbala lahu syahadah. Orang yang meninggalkan salat witir dengan sengaja itu adalah orang yang jelek, yang buruk, yang tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Nah, dari beberapa pendapat ulama, pendapat yang kuat adalah sunnah muakkadah, bukan wajib, ya, bukan wajib. Dengan dasar beberapa dalil, di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa, tidak, kata Rasul, kecuali jika engkau melakukan yang sunnah.
Ini jawaban Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, kemudian beliau menyebutkan tentang sholat 5 waktu. Kemudian orang tersebut bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada selainnya atasku? Rasul SAW menjawab, la illa an tatawwa, tidak, kecuali kalau engkau ingin melakukan yang sunnah, sholat sunnah. Sholat 5 waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5. Nah, ketika orang tersebut bertanya, ada tidak ya sholat yang selain 5 waktu itu? Rasul menjawab, tidak ada, kecuali engkau melakukan sholat sunnah. Ini menunjukkan witir itu bukan wajib, tapi sunnah. Begitu juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Di antara wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sampaikan ke Muadz bin Jabal adalah a'limhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Habarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di hari dan di malam hari, di siang hari dan di malam hari. Ya. Ini menunjukkan bahwa witir itu sunnah muakkadah hukumnya dan tidak wajib. Ya. Ikhwah yang Allah muliakan, ada beberapa masalah yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Dan Anda pilihkan yang disebutkan oleh beliau di halaman 443. Kalau ada yang berkata, ayu awqatihi afdal, di malam hari ini mana yang lebih utama waktu untuk melakukan sholat witir, apakah awal, tengah, atau akhir? Fal jawab, beliau berkata, jawabannya adalah kullul awqat awtara fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pernah Rasul lakukan. Ya, Rasul pernah melakukan witir di awal malam, pernah melakukan di tengah malam, dan pernah melakukannya di akhir malam. Ya. Lakin idza kana al-insanu yatma'u an yakuma min akhiril lail falyutir akhirul lail. Akan tetapi jika seseorang ingin bangun di akhir malam, maka hendaknya dia melakukan salat witir di akhir malam. Dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdal. Sesungguhnya salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan itu lebih utama. Ya, dan itu lebih utama. Wa man yakhsha alla yakuma fal afdalu an yutira qabla an yanam. Kalau orang takut di akhir malam tidak bangun atau di tengah malam tidak bangun, maka afdolnya dia melakukan salat witir di awal malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bi thalath." Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Yang pertama, siyami thalathati ayyam min kulli syahrin. Berpuasa di 3 hari di tiap bulannya. Wa raq'atai ad-duha, dan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam, dan yang ketiga, aku melakukan salat witir sebelum aku tidur. Syahidnya di sini adalah wa utira qabla an anam.
aku melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Jadi siapapun di antara kita yang takut tidak bangun, kita sebelum tidur sholat witir. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa berapa rakaat? 5, 7, 9 atau 11, ya. Baik, ada permasalahan juga, ini penting. Apabila ada yang berkata, atma'u an aquma fi akhiril lail wa akhara al-witra ila akhiril lail walakinnahu lam yakum, famadha yasna'? Ada orang yang berkata, aku ingin sholat witir di akhir malam, tetapi ketiduran. Ya, di sini dikatakan, walakinnahu lam yakum, di akhir malam dia ketiduran, tidak bangun. Famadha yasna'? Apa yang hendaknya dia lakukan? Syekh berkata, idza kana an-nahar faqdi ar-rakaat allati kunta tutiru biha walakin isfa'ha wala tutir. Ini jawaban beliau. Kalau melakukan qada witir di siang hari, ini maksud perkataan beliau ini, ya. Jadi mengqada witir di siang hari, rakaat yang di malam hari kamu lakukan dengan witir, maka di siang hari kamu lakukan dengan genap. Walakin isfa'ha la tutir, jangan witir. Artinya apa? Kalau biasanya 1 rakaat diganti di siang hari menjadi 2 rakaat. Kalau 3 rakaat 4 rakaat. Nah, pertanyaannya, di malam hari itu bacaannya rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Yang 4 rakaat gimana bacaan yang keempatnya? Rakaat keempatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bacaannya yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas, yang keempat boleh Al-Ikhlas lagi, ya, boleh surat apa? Al-Ikhlas lagi, ya. Nah, dalil mengqada salat witir di malam hari dengan genap di siang hari adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil lail shalla minan nahar 12 rakaatan. Di Aisyah berkata, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau tertidur atau sakit tidak bisa melakukan salat malam, Rasul mengqada menggantinya di siang hari menjadi 12 rakaat. Ya, menjadi 12 rakaat. Ini menunjukkan bahwa salat witir diganti dengan genap. Ya. Kan salat malam 11 rakaat. Ketika Rasul sakit atau tertidur, kata Aisyah, Aisyah menyaksikan dan menghabarkan pada kita, Rasul menggantinya di siang hari dengan genap, dengan 12 rakaat, ya. Ada yang bertanya, apakah witir ada bacaan ayat tertentu? Apakah dalam sholat witir itu ada bacaan ayat atau surat-surat tertentu? Ada tidak? Ada. Syekh Utsaimin bilang, idza awtara bi thalathah, kalau melakukan witir dengan 3
rakaat tadi bacaan yang sudah Anda sebutkan. Rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Ini kalau 3 rakaat. Artinya Syekh Utsaimin mengatakan kalau selain 3 rakaat antum baca apa saja. Ya. Pertanyaan berikutnya, masalah berikutnya. Hal tasihu salatun nafilati jama'atan? Apakah sah salat sunnah dilakukan secara berjamaah? Sekali lagi, apakah sah salat sunnah dilakukan dengan berjamaah? Ya, jawabannya sah. Ya, tapi kita lihat penjelasan Syekh Utsaimin supaya tidak salah kaprah, ya, supaya tidak jatuh kepada perbuatan bid'ah. Syekh Utsaimin berkata, la ba'sa, ana baca perkataan beliau, ya, supaya ana tidak keluar dari perkataan beliau dan tidak ngarang-ngarang. Kata beliau, la ba'sa an tusallin nafilah jama'atan ahyanan. An-nafilahnya bukan dengan domah, ya, ini salah harokat, mestinya an tusalli an-nafilata dengan fathah. Tidak mengapa engkau antusalla benar. Kalau dengan fathah dengan sighahnya mabni lil majhul an-nafilatu boleh. Kalau antusalli an-nafilata. Baik. La ba'sa antusalla an-nafilatu jama'atan ahyanan. Tidak mengapa salat nafilah dilakukan dengan berjamaah. Ahyanan, apa arti ahyanan? Ya, ahyanan kadang-kadang, walaysa daiman, bukan terus menerus. Lihat, jadi kalau dilakukan sesekali salat sunnah berjamaah ini boleh, tidak dilakukan terus menerus. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama al-laila fi jama'atin ma Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat malam berjamaah bersama Abdullah bin Abbas, bersama Abdullah bin Mas'ud, bersama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhum. Amma ittikhadhu dzalika sunnatan ratibatan kama yaf'aluhu ba'du asy-syabab al-an yattafiquna ala annahum sayakumuna jami'an wa yusalluna jama'atan kulla lailatin fahadha khata'. Adapun melakukan hal tersebut, ya, mengambil hal tersebut sebagai sunnah ratibah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian anak muda dewasa ini, mereka bersepakat, ya, bersepakat melakukan salat sunnah berjamaah setiap malam, ya, yusalluna jama'atan kullal lailah fahadha khata'. Ini merupakan kesalahan. Wa minal bid'ah, dan termasuk bid'ah. Ini bid'ah itu perkara yang baru, yang Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Wassahabatu radhiyallahu anhum alladzina hum ahrasu minna alal khair ma kanu yaf'aluna hadza. Dan para sahabat, semoga Allah meridai mereka, yang mana mereka adalah orang yang paling semangat daripada kita untuk mendapatkan kebaikan, mereka tidak melakukan hal ini. Lakin ahyanan idza ra'aita an tusalli jama'atan ma akhika linashyitaka wa tunashyitahu fa hadza la ba'sa bihi. Tapi kalau seandainya antum melakukannya terkadang sesekali bersama saudara antum, ya, saudara antum untuk semangat, membuat antum semangat, atau sebaliknya membuat saudara antum semangat, maka inilah ba'sa bihi,
maka ini tidak mengapa, ya. Jadi kalau kita lakukan sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah, ya, sesekali berjamaah boleh. Tapi yang tidak boleh itu setiap pekan, terus menerus. Atau ada munasabah tertentu, misalkan awal tahun, ya, awal tahun, akhir tahun, misalkan. Ini yang masuk ke dalam kategori bid'ah. Kita baca hadisnya, ikhwan. Hadis ke 100 berapa di antum, ikhwan? Anda 130, ya. 161 31. Di hadis ke 131, ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, qala, dia berkata, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar, ma tara fi salatil lail, qala mathna mathna, fa idza khashiya as-subha shalla wahidatan fa awtarat lahu ma shalla wa innahu kana yaqulu ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di atas mimbar, ma tara fi salatil lail, apa pendapatmu tentang salat lail? Rasul menjawab, dua-dua, masna masna. Apabila takut subuh, maka hendaknya dia salat 1 rakaat. Fa autarat lahu ma shalla, dia melakukan witir dari salat yang telah dilakukan. Wa innahu kana yaqul, dan sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil lail witran, jadikan akhir salat kalian di malam hari salat witir. Nah, hadis ini memiliki banyak faidah. Kita akan baca faidahnya satu persatu. Fikih yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum alal ilm, semangatnya para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang besar dan perkara yang kecil. Kullu daqiqin wa jalil, dari perkara yang dasar sampai perkara yang tinggi, ya. Perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Syekh Utsaimin berkata, wa hadza min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala bil ummah, ini merupakan rahmat Allah kepada umat. Ya, betul, ini rahmat Allah kepada kita semua. Jadi sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW, sehingga Nabi menjawab, kemudian mereka, ya, menyampaikannya kepada kita, dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tahu hukum, ya. Di sini sahabat tanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Rasul menjawab, masna masna, dua. Kemudian diakhiri dengan witir, 1 rakaat, ya. Kenapa ikhwan? Di sini beliau berkata, li anna su'alahum takmulu bihi syari'ah, fa inna syari'ata naw'an, syari'atun ibtidaiyatun biduni sabab, wa syari'atun jawabiyatun ta'ti bisababi su'alin. Karena dengan pertanyaan para sahabat, syariat Islam menjadi sempurna. Syariat, kata beliau, ada 2 jenis.
Syariat ada dua jenis. Yang pertama syariat yang ibtidaiyah. Jadi syariat yang langsung Allah kasih syariat, Nabi langsung kasih syariat tanpa sebab. Yang kedua syariat yang ada sebabnya. Sebabnya diantaranya adalah pertanyaan sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini persis seperti ini, kawan. Persis seperti Al-Quran. Al-Quran itu dalam masalah sebab nuzul ada dua. Ada ibtidai dan ada sababi. Al-Quranul Karim, ikhwan, itu ada ibtidai dan ada sababi. Sababi ini artinya apa? Ada ayat-ayat ya turun karena sebab tertentu. Artinya ayat-ayat yang memiliki sebab nuzul. Ada yang ibtidai, ayat-ayat yang tidak ada sebab nuzulnya. Ya. Baik. Antara ayat yang memiliki sebab nuzul dengan yang tidak memiliki sebab nuzul, lebih banyak mana? Siapa yang tahu? Eli? Yang tidak. Ya, ayat-ayat yang tidak ada sebab nuzulnya lebih banyak daripada yang ada sebab nuzulnya. Bahkan ghalib ayat Al-Quran, kebanyakan ayat Al-Quran tidak ada sebab nuzulnya. Oleh karena itu keliru kalau misalkan seseorang ngisi tafsir kemudian diminta menyebutkan setiap ayatnya sebab nuzulnya. Ini keliru. Ana pernah diminta ngajar di sebuah tempat, Ustadz ajarkan kami tafsir, insyaallah sepekan sekali, ya. Tapi Ustadz sebutkan setiap ayat sebab nuzulnya, ya. Tapi nggak bisa karena tidak semua ayat ada sebab nuzulnya. Justru kebanyakan ayat itu ghalibnya tidak ada sebab nuzul. Dan sebab nuzul juga ya itu harus antum perhatikan sahih atau dhaifnya. Karena tidak semua sebab nuzul yang disebutkan sama ulama sahih semua. Bahkan banyak yang dhaif. Bahkan ada yang maudhu'. Ya. Ada kitab bagus 3 jilid yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali tentang sebab nuzul. Ya, beliau sebutkan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu'. Ya. Ketika kita belajar tafsir, kita buka sebab nuzulnya, kelihatan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu', yang palsu. Ya, enak, alhamdulillah zaman sekarang tinggal rajin baca saja. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Syariat Islam itu ada yang ibtidaiyah langsung tanpa sebab, ada yang syariat itu memiliki sebab. Ya, di antara sebabnya karena sebab pertanyaan, ya. Dan perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala tidaklah membiarkan sesuatu dari perkara masalah agama yang dibutuhkan oleh manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, ya, Allah mudahkan. Ketika Nabi SAW bercerita tentang munculnya Dajjal di akhir zaman, yang Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu akan hidup selama berapa hari? Selama 40 hari, kata Rasulullah SAW. Satu harinya seperti setahun, hari berikutnya seperti 1 bulan, hari berikutnya seperti 1 pekan, ya, dan maksudnya 1 Jumat, dan hari-hari yang lainnya seperti hari-hari kalian biasa. Jadi ada 40 hari, 1 hari seperti setahun, ada yang seperti sebulan, berikutnya seperti 1 pekan, 1 Jumat, ya. Kemudian hari-hari berikutnya hari-hari seperti biasa. Kemudian para sahabat bertanya, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fadzalikal yaum alladzi kasana atakfina fihi salatu yaum. Wahai Rasulullah, 1 hari
yang bagaikan 1 tahun itu, apakah cukup kita melakukan sholat 1 hari saja? Rasulullah SAW berkata, la, kata Rasul, uqdur lahu qadrah, uqdur lahu qadrah, kalian kira-kirakan kadarnya. Ini kata Rasul, kira-kirakan kadarnya. Lihat, sahabat bertanya, dan dengan bertanyanya sahabat kepada Rasul SAW, kita mendapatkan ilmunya. Dan ini bagi mereka yang nanti akan berjumpa dengan Dajjal, dapat ilmu. Nanti yang 1 hari seperti 1 tahun itu tidak sholat sekali 1 tahun, tapi ditentukan kadarnya, ditentukan kadarnya. Ini faedah yang pertama. Jadi para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu semangat untuk menuntut ilmu. Faedah yang kedua, jawazu su'alil khatib 'alal mimbar. Fikih yang kedua ya, bolehnya bertanya kepada khatib yang ada di atas mimbar. Syukran. Bismillah. Jadi fikih yang kedua, boleh bertanya kepada khatib ketika khatib di atas mimbar. Di sini di hadis ini disebutkan oleh Abdullah bin Umar, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya kepada Rasul ketika Rasul berada di atas mimbar. Ya, dan ini boleh. Jadi ketika ada khatib khutbah di hari Jumat, ya, antum bertanya boleh. Ya. Nah itu. Mau dipraktekkan atau enggak? Di zaman sekarang gimana kalau dipraktekkan tuh ikhwan? Boleh. Dan ini sunnah. Ya. Maksudnya di masa Rasul terjadi. Ya. Wa hadza yashmalu ma idza kana mustamirran fil khutbah aw jalisan bainal khutbataini idza kana salatul jum'ah. Lihat, ini ketika lagi khutbah, ya, terus khutbah yang satu, atau ya ketika duduk di antara dua, ketika duduk istirahat, kan ada sholat Jumat ada 2 kan, khutbah pertama, khutbah kedua. Ya, boleh bertanya ketika lagi duduk, boleh bertanya ketika lagi berkhutbah. Ya, dalilnya apa ya kawan? Dalilnya di masa Rasulullah SAW ada sahabat yang minta doa apa? Istisqa. Ya, doa istisqa. Rasulullah SAW berdoa, dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain semuanya melihat ada awan hujan, dan Rasul belum turun di mimbar, airnya sudah membasahi dirinya beliau, bertetesan di jenggot beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, orang itu berkata, ya Rasulullah, ketika Rasul lagi khutbah, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul fad'ullaha yughithuna. Lihat, wahai Rasulullah, halakatil amwal, binatang-binatang kami meninggal, mati, jalan-jalan terputus, mintalah sama Allah wahai Rasulullah, doa kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Ini Rasul SAW sedang khutbah, boleh Rasul SAW berdoa, dan para sahabat ngelihat awan itu terang. Rasul SAW berdoa, ada awan, kemudian nyebar hujan. Subhanallah. Ini menunjukkan Allah itu ada. Ya. Baik. Bagaimana menjamak antara hadis ini dengan hadis larangan menegur orang ketika sholat Jumat? Ya. Kan ada hadis, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghauta.
Apabila engkau berkata kepada saudaramu atau sampingmu, diamlah engkau, ketika imam sedang berkhutbah, ya, engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Gimana menjamaknya? Ya, gimana menjamaknya? Dijawab sama Syekh Utsaimin, ikhwan Allah muliakan, al-jiha, kata beliau, munfakkah. Ya, ini berbeda. Larangan di hadis ini adalah makmum atau jamaah berbicara satu dengan yang lainnya. Baru ini enggak boleh, karena ini mengganggu siapa? Khatib. Tetapi seseorang yang bertanya kepada khatib, ini tidak mengganggu khatib. Memang tujuannya kepada khatib bertanya. Ini yang dibolehkan. Ya. Nah, ini bedanya di sini. Kalau antum ngobrol sama saudara antum, khatib sedang khutbah, ini haram, enggak boleh. Jangankan ngobrol, negur saja. Orang yang sedang bermain-main, main tangan, main HP, itu enggak boleh. Ya. Adapun bilang ke khatib, ya khatib, maaf, saya mau bertanya, gitu ya. Jadi misalkan apa yang disampaikan kurang jelas, bisa diulangi, itu boleh, begitu. Tapi kalau bertanya tentang yang tidak ada faedah, ini tidak boleh, ya. Misalkan, wahai khatib, gimana kabar berita sekarang nih khatib? Antum tadi malam dengar berita apa? Kemarin siapa yang menang, paslon 1 atau 2 atau 3, misalnya gitu. Ini tidak boleh, ya enggak. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomong khatib, maaf, suaranya bisa dikeraskan lagi, misalkan, itu boleh. Ya, negur khatib supaya mengeraskan suara, itu boleh. Ya, nah ini bisa dicoba, akhi. Ya, gimana nih? Ya, anak yakin ribut nanti di masyarakat. Ini ajaran baru nih. Ya tidak, ini bid'ah. Ya. Nah, taib. Sudah isya ya. Taib. Ikhwan yang Allah muliakan, saya minta maaf untuk hari ini cukup sampai maghrib, sampai isya, nggak ada tanya jawab. Ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Mungkin terakhir kali ya. Sudah masuk Ramadan. Nanti kita kasih ini ya, kasih pengumuman ya. Insyaallah bisa jadi sekali lagi, bisa jadi 2 kali lagi. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.